Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para sedulur Kirana Motor Trucuk ya. Semoga selalu dalam lindungannya, dalam keberkahannya, dan semoga selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan berbagi teknik untuk membuka ban yang besar dan lebar ya. Ban tubeless biasanya sulit ya kalau tidak menggunakan tire changer. Nah, ini kita tidak punya tire changer, tapi kita bisa menggunakan alat seadanya saja. Bagaimana caranya? Mari kita simak videonya sambil nunggu yang melepas ban dulu. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita persiapkan dulu alat-alatnya seperti jukil ban, pelindung pelek, kemudian kunci pentil, dan juga lambaran bannya ya agar tidak lecet. Baiklah, kita buang anginnya dulu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita perlu tekankan. Yang pertama adalah untuk membuka ban atau memasang ban, yang paling utama itu bibir ban, pinggiran ban itu harus diposisikan ke tengah. Nah, kalau ban biasa mungkin bisa pakai tangan ya, tapi kalau untuk ban tubeless itu kita nggak bisa pakai tangan, harus dipres seperti ini dengan alat press ban. Nah, alat press ban ini bisa dicari di toko online yang sedulur sukai, bisa langsung cek mawon. Sekitar harganya kemarin sekitar 65.000 sudah termasuk ongkos kirim. Nah, kita press seperti ini, kemudian kita kasih cairan pelumas ya. Nah, cairan pelumas ini isinya cuma air sabun ya, tapi kelihatan lutuk hitam seperti itu. Nggak dikasih oli, ini cuma air sabun ya, jangan dikasih oli ya. Nah, sambil ditekan, ditengahkan ke tengah seperti ini. Kemudian sebaliknya pun, bibir yang sebaliknya pun juga harus ke tengah. Poin pertama ya, diingat ya, poin pertama itu bibir ban itu harus ditekan ke tengah pelek, ya, seperti ini. Ini tadi yang sebaliknya sudah. Sekarang bawa bagian bawahnya. Kadang ada yang ban itu terlalu rekat di pelek ya, jadi agak susah. Ini harus menggunakan bantuan jukil ya, tapi ini harus pelan-pelan. Di jukil ini sudah dipres, kemudian dijukil pelan-pelan dengan bantuan jukil. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam, kita kasih cairan pelumas tadi, air sabun tadi agar ke tengah. Nah, kita kasih lagi, pokoknya air sabun lebih banyak lah, biar lebih enak kita memasang dan melepasnya, tidak terlalu sulit. Nah, kalau sudah ke tengah semua seperti ini, ban akan mudah untuk dijukil keluar. Tapi sebelum dijukil keluar, jangan lupa kita kasih ini adalah lambaran pelapis untuk pelek ya. Ini saya buat dari selang air itu yang kita sobek sebagian ya. Jadi kita sobek di satu lingkaran, kita sobek satu gitu aja. Kemudian kita jepitkan ke bagian bibir pelek. Nah, seperti ini. Kalau sudah ke tengah, dia akan mudah seperti ini. Kalau belum ke tengah, kalau bibir ban belum ke tengah, itu pasti sulit sekali bukanya. Yakin pasti sulit, dan kalian akan ngos-ngosan sampai pertentangan untuk membuka ban tersebut. Jadi saya tekankan sekali lagi, untuk membuka ban, yang pertama itu harus bibir ban itu harus masuk ke dalam. Bibir ban harus masuk ke tengah semua ya, kanan kiri ban itu harus masuk ke tengah pelek. Satu, itu yang paling penting. Yang kedua, untuk membukanya kita harus menggunakan lapisan dari selang agar pelek tidak rusak.
untuk melepaskannya kita jegel bagian bawahnya gantian seperti tadi, tetap dilambari lapisan selang tadi. Kita jegel step by step, pelan-pelan. Untuk menggeser jegelnya itu jangan terlalu jauh ya, kalau terlalu jauh kadang nggak membuka. Jadi sedikit. Kalau sudah agak lebar kita tarik, kita tahan kaki sambil ditarik juga sudah bisa kita lepas. Nah, bannya ini kita selanjutnya untuk bagian pelek itu, bibir pelek itu harus bersih ya. Kalau bisa dibersihkan dengan amplas yang halus. Agar apa? Ketika pelek itu kotor, biasanya kan ada yang memakai cairan anti bocor, itu biasanya akan nempel di bibir pelek. Maka kotoran-kotoran itu akan membuat celah di ban sehingga udara di ban akan keluar. Jadi bisa dikatakan bocor halus. Kemudian untuk pemasangan seperti tadi ya, anak panah jangan sampai terbalik. Tiap ban pasti ada anak panahnya, kecuali ban untuk ban kotak-kotak ya. Nah, seperti ini kita pasang dulu. Jangan lupa tadi yang pertama adalah ban harus ke tengah dulu, bibir ban ke tengah. Yang kedua agar aman dilambari selang. Kemudian ini ada teknik satu lagi, untuk tiap ban itu pasti ada tanda seperti ini, atau hanya titik warna kuning itu harus dapat bagian dop ya, karena apa? Itu adalah titik keseimbangan. Nah, itu adalah titik keseimbangan. Kita kasih cairan lagi, cairan sabun, kita lumasi agar lebih mudah. Saya tekankan gunakan air sabun agar lebih mudah. Nah, ini untuk cara memasukkan ini pun juga perlu skill ya. Tapi kadang ada ban yang diinjak-injak dengan kaki itu kadang tidak mau masuk. Ya karena terlalu lebar atau terlalu kaku bannya, jadi kemungkinan akan susah untuk diinjak-injak. Dan yang menginjak-injak ini pun harus mekanik yang berbobot ya. Maksudnya badannya berisi lah, maksudnya seperti itu ya. Kalau badan kecil pun juga bisa asal tahu tekniknya. Nah, karena ini susah, jadi kita menggunakan bantuan jukil saja ya. Sebetulnya jukil saya ini terlalu pendek ya sedulur. Harusnya nek pengen pakai lebih enak jukilnya itu beli yang kira-kira panjangnya 20 cm atau 15 cm itu ya. Jadi tenaganya biar lebih lebih terbantu. Nah, seperti ini. Tetap ya, ketika memasang pun juga biar tidak kesulitan itu bibir ban, sekali lagi bibir ban harus ditengahkan ke tengah pelek. Karena bagian tengah pelek itu bagian yang paling istilahnya cekung atau legok bahasa orang Jawa. Sudah terpasang, karena ini ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Jadi untuk pemasangan jangan ragu-ragu pakai air sabun ya. Bisa sebanyak mungkin biar bisa gampang masangnya ya. Nah, kemudian setelah ini kita akan mengisi anginnya. Nah, untuk pengisian angin untuk ban tubeless ini, untuk tekniknya adalah pentil yang ada di dalam dop itu jangan dipasang dulu ya, agar angin yang masuk ke dalam itu bisa langsung banyak. Nah, itu kita seperti kita tembak langsung biar lebih cepat ban itu bisa keluar. Karena kalau masih pakai pentil nanti kan sebagian angin tertahan, tidak langsung ke dalam ban. Akan ada suara-suara plentung-plentung kayak gini ya, seperti nembak-nembak kayak gitu, tapi tidak masalah sebetulnya. Nah, setelah selesai kita tahan pakai jari.
Kemudian kita masukkan pentilnya sambil ditahan, pengunci ini. Nah, proses ini nanti angin akan sedikit keluar ya. Nanti setelah ini akan kita tambahin lagi untuk tekanan angin bannya ya. Nah, setelah terpasang ini ya, yang perlu diperhatikan untuk para teman-teman ya, ini kadang masang ban itu suka goyang-goyang. Nah, ini di sini di antara pelek dan ban ini ada garis ya. Garis di ban itu harus keluar semua, mengelilingi pelek. Nah, itu liner namanya, liner atau garis. Nah, garis itu kalau tidak keluar nanti ban itu akan bergoyang-goyang. Kalau kita pakai itu akan megal-megol, setang gedek-gedek. Nah, seperti itu. Makanya untuk pemasangan ban, semua ban baru itu pasti ada linernya. Itu wajib keluar ya sedulur semua. Setelah kita kompa, jangan lupa untuk untuk dilakukan pengecekan kebocoran angin, kebocoran tekanan angin ya. Bisa menggunakan ember seperti ini, dikasih air, karena ember ini lebih luas ya, jadi tidak tidak kaku, jadi bisa ditekan ban itu bisa ditekan masuk. Nah, dipastikan kanan kiri atau antara bibir pelek dan bibir ban itu tidak keluar krempul-krempul atau gelembung udara ya. Seperti ini. Setelah dilakukan pengecekan tidak ada kebocoran, maka pemasangan ban ini kita anggap selesai. Selanjutnya bisa dipasang ke motornya. Nah, itu saja sedulur kirana motor. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar channel kami bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.